Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk kalian adik-adik yang sedang belajar di kelas 1 MTS, ini adalah pelajaran yang kedua untuk pertemuan yang kedua ini tentang masalah al-istifham, yaitu kata tanya ya. Istifham ini adalah bentuk sebuah pertanyaan di dalam bahasa Arab. Apa saja yang biasa kita tanyakan kepada teman-teman kita, seperti apa, apakah, siapa, bagaimana, dan dari mana, ini untuk apa, mengapa, ini disebut dengan kalimat atau kata istifham. Pada layar ini, pada buku ini ada beberapa bentuk kata pertanyaan yang bisa diajukan kepada teman-teman. Ini yang pertama adalah ma, ya, ini ma, ini artinya apa? Kemudian hal, man artinya siapa, kaifa artinya bagaimana, hal ini apakah? Kemudian min aina, dari mana, ya. Ini ma apa? Ma, ya, masmuka. Contoh apa? Siapakah namamu? Masmuka. Apa namamu? Hal anta talib, ya, ini contohnya. Hal anta talib, apakah kamu seorang pelajar? Ya, seperti ini. Hal anta talib, ya. Kemudian hal anti, ya, kalau misalnya perempuan, hal anti talibah, hal anti talibah, ya. Itu seperti itu. Contoh dari man, ini man, man huwa, siapakah dia? Man huwa, jawabannya huwa talib, ya, huwa talib. Atau jawabannya huwa sadiqi, ya. Berarti atau man hiya, ya. Nah, untuk ma ini digunakan untuk kata benda yang tidak berakal, seperti mas muka, siapakah namamu? Mas muka. Jadi ism itu tidak berakal, ism. Kemudian maulanuhu, apa warnanya? Ya, itu satu kata benda, kata yang memang tidak berakal. Kemudian untuk hal ini digunakan untuk dua-duanya, ya. Ya, untuk gunakan untuk dua-duanya. Apakah meja ini punya hal hada kitab laki, seperti itu. Hal umara ya'ti, hal umara jaa, dan sebagainya. Nah, Umar ini nama seseorang, ya, yang berakal. Kemudian untuk man ini ditujukan untuk siapa untuk yang berakal saja, ya. Man huwa, siapakah dia? Man Umar, siapakah Umar? Man Fatimah. Nah, kemudian untuk kaifa ini juga digunakan untuk yang berakal atau yang tidak berakal. Demikian juga min aina. Min aina ini juga untuk dua-duanya, yang berakal maupun yang tidak berakal. Nah, ya, ini adalah bentuk istifham, ya, kalimat kata pertanyaan yang kita ajukan kepada teman kita. Kemudian yang berikutnya adalah at-tahiyyah. Ini adalah kata sapa, ya. Kata sapa contohnya ini assalamu alaikum, jawabannya waalaikumsalam. Sobahul khair, ya, kita jawab sobahun nur. Ketika ada yang mengatakan sobahul khair ya akhi, nah, kita jawabannya sobahun nur. Nah, kemudian kita mengatakan masaul khair, selamat sore ya akhi, wahai saudaraku, ya akhi, ya sadiqi. Nah, kita jawabnya masaun nur. Nah, ini jawaban ketika disapa, ya, disapa sama seorang dengan mengatakan sabahul khair atau masaul khair. Ini jawabannya ini. Nah, kemudian ketika disapa berikutnya, seperti ada pertanyaan kaifa haluka, apa kabarmu, bagaimana kabarmu? Kita jawab alhamdulillah bi khair, ya. Atau bi khairin walhamdulillah, itu boleh. Bi khairin walhamdulillah atau alhamdulillah bi khair. Kemudian masmuk, ya. Siapakah namamu? Masmuk.
Jadi kalau misalkan kaifa haluka ini pertanyaan untuk satu laki-laki. Kalau satu perempuan itu kaifa haluki. Ya, kaifa haluki. Misalkan di depan kita ada Fatimah, kita bertanya kepadanya kaifa haluki. Ya. Di depan kita ada Umar laki-laki, maka kita tanyanya kaifa haluka. Ya. Kemudian untuk masmuka ini juga untuk satu laki-laki di depan kita. Ada misalkan ada Azam namanya atau Muhammad, maka kita ketika ada laki-laki di depan kita, satu laki-laki, maka kita bertanya siapa namamu? Masmuka, masmuka. Maka dia menjawab ismi Azam atau ismi Muhammad. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita bertanya kepada satu orang perempuan, ya, di depan kita ada perempuan, ya, ada satu perempuan. Kita nanyanya dengan masmuki, masmuki. Kemudian dia menjawab perempuan tadi ismi Zainab, ya, ismi Zainab atau nama yang lain ismi Fatimah, ismi Fatimah. Naam. Kita lanjutkan. Kemudian man anta, ini kata salam sapa yang berikutnya. Man anta, siapa kamu? Ini man ini untuk menunjukkan jabatan dia, ya, posisi dia atau pekerjaan dia atau profesi dia, ya. Profesi. Man anta, siapa kamu? Ya. Kalau kita bertanya siapa dia, siapakah dia? Man huwa. Man anta, man anta, maka dia menjawab ana tilmiz. Ana tilmiz. Ini untuk jawaban laki-laki. Kalau misalkan kita nanya kepada perempuan, maka man anti. Man anti, maka dijawabnya ana tilmizah, ya, ada tambahan zah, di akhir. Ana tilmizah, ana talibah, ini siswa, ya. Tilmizah siswi, talibah siswi, ya, talib siswa. Nah, jadi itu dalam kata sapaan dan kata pertanyaan. Kemudian berikutnya takhiyah, yang berikutnya naharuka, ketika di siang hari kita mengatakan kepada teman kita naharuka sa'id. Naharuka sa'id. Ini untuk pertanyaan untuk satu orang laki-laki. Kalau satu orang perempuan maka kita ubah naharuki sa'idah. Naharuki sa'id. Ya, naharuki sa'id. Ya. Jadi naharuki sa'id. Naharuki sa'id. Nah, jadi itu. Naharuki Sa'id, ini untuk satu perempuan, ya. Kemudian dia menjawab Sa'idun Mubarak, Sa'idun Mubarak, ya. Jadi ini jawaban ketika disapa pertanyaan sapaan seperti ini. Kemudian ketika di malam hari kita mengatakan kepadanya lailatuka sa'idah. Nah, ini untuk satu laki-laki, ya. Ini tanda laki-laki di sini adalah ka di sini. Lailatuka, ka, ini juga ka. Ini untuk satu laki-laki. Lailatuka sa'idah. Lailatuka sa'idah. Ketika kita berjumpa dengan ibu kita, maka kita mengatakan lailatuki sa'idah. Maka ibu kita menjawab sa'idah mubarakah, sa'idah mubarakah. Demikian juga ketika kita mengatakan kepada ayah kita, ayah atau abi kita, lailatuka sa'idah, maka abi kita menjawab sa'idah mubarakah, sa'idah mubarakah. Kemudian yang berikutnya ahlan wa sahlan. Nah, ini ucapan selamat datang, ini sudah sering kita dengar, sering kita melihat tulisannya ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Selamat datang ketika kita memiliki sebuah hajat atau sebuah walimah, maka kita mengatakan pada teman kita ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Jadi kita ucapkan bahasa Arab ini ahlan wa sahlan ya akhi wa saudaraku, ahlan wa sahlan ya ukhti, ahlan wa sahlan ya abi, ahlan wa sahlan ya ummi. Nah, jadi itu contoh-contohnya kita ucapkan selamat atas kedatangan ayah kita, ibu kita, teman kita. Kemudian orang yang datang, pendatang ini, ya, atau tamu yang datang, maka dia menjawab ahlan bika. Ahlan bika. Ini untuk yang penanya satu laki-laki. Ahlan bika. Kalau yang penanyanya adalah satu perempuan, maka kita jawabnya ahlan biki. Ahlan biki. Ya, jadi itu.
Kemudian kalau banyak, misalkan ahlan wa sahlan, misalkan dia banyak, maka kita jawabnya ahlan bikum, ya, ahlan bikum. Ya. Kemudian min aina, berikutnya min aina anta, ya. Ini untuk satu laki-laki ya, min aina anta, maka dia menjawab ana min Malang. Nah, ini Malang ya, tulisan Malang seperti ini. Ana min Malang. Ana min Surabaya, ana min Brebes, ana min Aceh, ana min Loksmawe, ana min Jakarta ya. Min aina anta? Ini untuk pertanyaan untuk satu laki-laki. Min aina anta? Untuk perempuan min aina anti? Satu perempuan min aina anti? Kemudian ketika disapa lagi dengan syukron, maka kita balasan sapaan dia afwan. Afwan, syukron, afwan, ya. Syukron, afwan. Nah, ini banyak sekali ya teman-teman kita yang ada di WhatsApp itu memberikan syukron, maka jawabannya afwan. Nah, ini benar, afwan, syukron, afwan. Nah, kemudian ilal liqa, ya, ketika kita mau berpisah dengan teman kita setelah kita mengadakan perjumpaan, maka kita mengatakan ilal liqa ya akhi, sampai jumpa kembali wahai saudaraku, ya akhi, ya sadiqi, ya ilal liqa ya sadiqi, ilal liqa ya ummi, ilal liqa ya abi. Ya, jadi seperti itu. Ilal liqa ya mudarrisi, ilal liqa ya talibi, ilal liqa ya sadiqi, ilal liqa ya sadiqati. Ya, jadi seperti itu. Kemudian jawaban dia ketika kita mengucapkan ilal liqa, maka dia menjawab ma'assalamah. Ma'assalamah. Semoga selamat ya, ma'assalamah. Nah, jadi ini balasan-balasan dari kata-kata sapaan dalam bahasa Arab. Kemudian berikutnya al-amilun, ini para pekerja. Ini artinya para pekerja, tapi di sini ada in profesi ya. Profesi. Ini al-amiluna, ini para pekerja ya. Ini adalah jamak bentuk banyak ya dari al-amilun yang tunggalnya adalah al-amilu. Al-amilu ini adalah bentuk jamaknya, banyak orang. Banyak pekerja. Jadi di sini menggunakan al-amiluna ya. Jadi karena banyak pekerja di sini, banyak profesi yang digeluti oleh mereka. Yang pertama untuk kolom lil muzakkar, ini artinya untuk laki-laki. Lil muzakkar ini laki-laki, lil muannas ini untuk kolom perempuan. Lil muannas juga sama ya. Kemudian jadi muzakkar ini jenis kelamin ya. Jenis kelaminnya laki-laki, al muannas ini jenis kelaminnya perempuan. Lil muzakkar ini ada tilmiz, ini profesinya sebagai tilmiz sebagai siswa. Kemudian ada tilmizah sebagai siswi. Kemudian mudarris, ya, mudarris ini yang sedang mengajar sebagai guru. Mudarrisah ini ya sebagai guru perempuan, ini yang guru laki-laki. Misalkan kita bilang dia seorang guru, maka kita mengatakan huwa ya. Huwa mudarris, ya, huwa mudarris. Dia seorang siswa. Huwa tilmiz, ya. Dia seorang siswi, maka kita katakan hiya tilmizah. Hiya tilmizah. Nah, kemudian dia seorang guru perempuan, hiya mudarrisah. Hiya mudarrisah. Ya. Dan itu profesi ya, untuk ini untuk penempatan dalam sebuah kalimat ya. Jadi silakan diulangi apa yang kita ucapkan, ulangi, insyaallah nanti adik-adik yang kelas 1 ini akan cepat bisa ya, walaupun salah-salah dalam mengucapkan bahasa Arabnya, tapi insyaallah dengan sering-sering kalian nanti akan bisa insyaallah. Kemudian gambar berikutnya mudir ya. Di sini mudir ini adalah kepala sekolah ya. Mudir ini kepala sekolah. Mudir ini untuk kepala sekolah satu laki-laki ya. Mudir. Huwa mudir. Misalkan kita jumpa Umar, datang Umar kita. Wah, Umar. Oh, ya Umar. Anta mudir. Ya Umar, anta mudir. Kamu itu seorang kepala sekolah. Anta mudir ya. Anta mudir ya.
Kenapa anta? Kenapa? Karena mudir di sini untuk satu orang laki-laki, mudir. Kemudian kepala sekolah perempuan, mudirah. Ya, ini dalam bahasa Arab seperti ini. Jadi untuk jenis kelamin itu laki-laki pindah ke jenis kelamin perempuan itu cukup ditambahkan ta marbutah di akhirnya, mudirah. Ya. Jadi itu satu kepala sekolah perempuan, mudirah. Iya mudirah. Misalkan ada namanya Fatimah, dia seorang kepala sekolah. Mudirah. Iya mudirah. Ya. Misalkan kita tanya, man hiya? Siapakah dia? Nah, kita jawabnya hiya mudirah. Hiya mudirah. Ya, jadi itu jawabannya. Kemudian tabib, ya, ini tanda tabib, ya, itu ada ya, tabib ini artinya dokter ya. Ini tandanya, ini tanda stetoskop namanya ya. Ngapalah itulah. Jadi tabib ini dokter. Nah, misalkan dokter perempuan tabibah. Nah, ini cukup mudah. Dalam bahasa Arab seperti itu ya. Cukup ditambahkan ta marbutah di ujungnya. Ta marbutah di ujungnya seperti ini. Dia ini dokter lagi memeriksa pasien, tabib hada tabib. Ini adalah dokter, hada tabib. Kalau yang ini hadihi tabibah. Nah, man hiya? Nah, siapakah dia? Hiya tabibah. Nah, man huwa tabib. Nah, apakah kamu seorang dokter? Hal anta tabib? Hal anta tabib? Ya, silakan kembali kepada kata pertanyaan ya. Hal itu apakah? Hal anta tabib? Hal anti tabibah? Nah, jadi itu. Kemudian berikutnya lil mudzakkar berikutnya tajir, ini pedagang ya, pedagang. Tajir, satu orang pedagang laki-laki, tajir. Huwa tajir. Anta tajir, huwa tajir, Muhammad tajir. Ya, jadi itu. Umar tajir. Ini tajirah, ummi tajirah. Ummi tajirah, hiya tajirah. Nah, jadi seperti itu. Ini pedagang perempuan ya. Ini satu pedagang perempuan. Kemudian muwaddaf ini adalah pekerja yang ada di TU misalkan ya. Ini disebut pekerja TU muwaddaf. Apa saja yang dilakukan di TU yang mereka buat, pekerjanya disebut dengan muwaddaf. Ini untuk satu laki-laki, muwaddaf ya. Huwa muwaddaf. Man huwa? Huwa muwaddaf. Ya. Man hiya? Hiya muwaddafah. Hiya muwaddafah. Dia adalah pekerja. Nah. Kemudian ini khadim, ini kita kenal dengan cleaning service ya, khadim. Ini juga pekerja ya, tapi dalam bahasa Arabnya dibedakan. Ini khadim. Khadim, huwa khadim. Kalau yang perempuan khadimah ya. Hiya khadimah. Man huwa? Huwa khadim. Man hiya? Hiya khadimah ya. Kemudian pekerja profesi berikutnya adalah muhandis. Muhandis ini insinyur ya. Muhandis. Huwa muhandis. Abi muhandis. Muhammad muhandis. Ya, Muhammad seorang insinyur. Nah, ini untuk muhandis, untuk satu laki-laki. Kalau satu perempuan muhandisah. Hiya muhandisah. Man hiya? Hiya muhandisah. Ummi muhandisah. Ini contoh ya. Kemudian profesi berikutnya ini adalah syurti. Ya. Syurti. Ini syurti adalah polisi ya. Ini polisi laki-laki, satu syurti. Syurti. Huwa syurti. Man huwa? Huwa syurti. Abi syurti. Ya. Apalagi Ahmad syurti. Ahmad seorang polisi. Untuk yang perempuan syurtiyah. Nah, ini yang perempuan ya, polisi perempuan. Hiya syurtiyah. Man hiya? Hiya syurtiyah ya. Kemudian berikutnya jundi, ini tentara ya. Jundi ini gambarnya kebalik ya. Ini sebenarnya yang jundiyah ini adalah untuk perempuan ya. Ini gambarnya kebalik. Sebenarnya kemari dia. Jundiyah di sini ini
kami sengaja tutupin muka perempuan ya. Jundiyah ini sebenarnya kemari ya. Jundiyah untuk tentara perempuan. Jundi untuk tentara laki-laki. Jadi kemari ya. Jadi ini salah gambar saja ya. Nah, kita tukar saja nanti ya. Jadi jundi ini untuk tentara laki-laki. Kalau jundiyah untuk tentara perempuan. Man huwa jundi. Man huwa jundi. Man hiya jundiyah. Nah, jadi itu. Kemudian berikutnya pada yang sebelah kiri ini profesi berikutnya adalah sahafi. Ya, sahafi artinya wartawan. Ya, wartawan. Ini wartawan ya sedang mengambil gambar, menelaah ya apa yang ada di kertasnya. Ini sahafi, ini wartawan. Nah, sahafi ini untuk wartawan laki-laki. Sahafi. Huwa sahafi. Hal man huwa? Huwa sahafi. Hal huwa sahafi? Naam, huwa sahafi. Nah. Kemudian sampingnya sahafiyah ini untuk wartawan perempuan ya, wartawan perempuan. Ini sahafiyah. Man hiya? Hiya sahafiyah. Hiya sahafiyah. Hal anti sahafiyah? Naam. Ya. Hal anta sahafi? Naam, ana sahafi. Ya, jadi itu. Kemudian berikutnya profesi berikutnya ini kita tahu ya, ini falah. Nah, ini adalah petani ya, sedang menggendong hasil panennya ya, hasil panennya. Ini falah petani. Jadi menggendong bawang merah nih ya. Falah. Huwa falah. Dia seorang petani. Hal anta falah, apakah kamu seorang petani? Ya, itu bentuk-bentuk kalimatnya. Man huwa? Huwa falah. Jadi itu. Kemudian ini falahah, ini tambah saja. Falahah, hiya falahah. Man hiya? Hiya falahah. Nah, jadi dia adalah seorang petani perempuan. Nah, berikutnya insyaallah untuk video berikutnya tentang al-jihah ya. Al-jihah ini arah, insyaallah akan kami jelaskan pada pertemuan yang ketiga. Maka jangan sampai ketinggalan untuk video yang kali ini. Untuk kedepannya dengan cara berlangganan ya, adik-adik atau siapa saja yang kepengin belajar bahasa Arab setingkat mutawassit MTS ya, silakan bergabung dengan kami untuk mempelajari bahasa Arab secara bersama-sama dengan kami dengan channel Muslim Berbagi, untuk agar video ini juga banyak dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang di luar sana. Maka silakan antum-antum menyebarkan video ini agar mereka juga mengetahui, memahami bahasa Arab dengan baik, karena merupakan bahasa dari merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa hadis, dan ini merupakan cabang dari ilmu agama Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'assalam. Ilal liqa ya, ilal liqa ya, sampai jumpa. Nanti jawabannya gimana? Ma'assalam. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.